Setelah kemarin Rismond gagal memperalat Sofyan Effendi, kali ini Rismond mendatangi Keraton Jogja. Dia juga berencana untuk memperalat Sri Sultan. Belum sembuh kawan ini, Pak. Masih sakit di rumahnya. Gak berhenti dia mengeksploitasi orang-orang penting. Kacau. Dan yakin aku kemarin pulang dia dari rumahnya Pak Sofyan Effendi di Jogja, langsung dia ke keraton, dia gak pulang dulu ke Jakarta, hemat ongkos. Tapi yang jadi pertanyaanku, kok bisa lolos ini masuk Adi Sucipto ini? Aduh, itulah ya. Ini masukan ini ya untuk Angkasa Pura ya. Besok-besok jangan cuma metal detektor dipasang. Ya, besok-besok pasang juga itu psikologi detektor. Mendeteksi kesehatan kejiwaan. Mana yang psikologinya terganggu, tahan di bandara. Jangan biarkan masuk. Jadi racun nanti. Loh, ini kan masalah kejiwaan ini, coba. Semua mau diseret-seretnya. Semua. Mulai dari Kasmujo sampai ke Sri Sultan. Kan kacau ini orang. Rismond. Aduh, jadi dia ini memperalat semua kalangan. Tapi semuanya orang tua. Aduh, tapi jujur aja gue bilang ya kan, untung saja puji Tuhan, alhamdulillah ya, Bapak Sri Sultan nggak tertarik menjumpai kawan ini. Makanya di keraton itu ya, daripada malu aku pulang pikirnya kan, udah keliling-keliling aja dia ya kan, dengan apa namanya, dengan alasan ziarah budaya. Melihat keris, melihat silsilah raja. Gak apa-apa, yang penting ada hiburan. Dalam hatinya, pantang lah ini, gak mau aku dijumpai. Pikir ya kan. Aduh. Kemarin bikin video dia, judulnya biar tahu kalian ya. Ini judulnya nih. Ya, gak tanggung-tanggung dia kalau bikin judul di YouTube. Kabar baik. Dr. Rismond ingin datang ke Keraton Jogja, ya kan? Akan mengadukan polemik ijazah Jokowi. Dari sini aja udah ketahuan niatnya ini sebetulnya dari awal bukan ziarah budaya ini. Mereka ini sebetulnya termasuk golongan-golongan yang merusak budaya. Apalagi temanya itu Suryo itu. Bentar-bentar bawa wayang. Sementara wayang itu digunakan untuk hal-hal yang memang ada kaitannya dengan budaya, bukan politik. Dibawanya wayang biar tahu kalian, yang modelnya model apa, panjang kali hidungnya. Ada kadang-kadang dibawa wayang patah lehernya. Kan rusak itu namanya. Aduh, makanya aku bilang gak percaya aku kalau awalnya itu si Rismond itu memang mau ziarah budaya. Enggak, mau cari pembelaan dia. Aduh, kenapa kau cari pembelaan jauh-jauh ke sana? Kenapa kau nggak cari pembelaan ke Bupati Tobasa? Bupati Tobasa itu kan kampung bukan di Bali, ke Kabupaten Tobasa. Ngadu, lapor kau sama bupatimu. Karena kau kalau lapor gubernurnya juga percuma, menantunya Bapak Jokowi itu ya kan. Ya bupati itu aja lah, minta kawani kau ke Jakarta. Oh iya nggak boleh lah Pung, nanti terseret-seret juga nama bupati Pung. Nanti jadi terinspirasi dia Pung, memang betul-betul dibawanya Bupati Tobasa nanti ke Jakarta Pung. Dibawanya ke Polda Metro Jaya.
Aduh, kita lihat dulu ya. Ngapain aja dia di dalam. Aduh, Risma. Nah, masuk kedatangan kami sih sebenarnya sekalian bertamu dan ingin bertemu sih, kalau nggak ke Sultan Jogja, Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ke putrinya juga, putri GKR juga bisa. Tapi untuk sementara ya kita cari tahu dulu lah ya, katanya lewat protokol. Tapi kalau Sultan nonton sih, kalau menonton sih, ya mudah-mudahan ada cara lah kita bertemu, ya kan, untuk meminta dukungan ya dari Sri Sultan. Apalagi kan UGM kan menggunakan Sultan Ground, tanah Sultan yang digunakan oleh UGM, ya kan. Tentu ya, apalagi kan kuliahnya pertama kali juga di Keraton. Ya, Itulah tadi apa dibilang Visipol, hukum dan ekonomi. ekonomi. Ya tentu ya, supaya membackup atau mendukung, mensupport Profesor Sofyan Effendi ataupun senior-senior UGM yang lain ya, supaya tidak ada lagi, kalaupun ada intimidasi itu tidak perlu ada, karena ya hentikanlah intimidasi itu, apalagi ancaman pelaporan oleh Termul, Jokowi lovers itu kan malah mengancam demokrasi Indonesia ya. Padahal Sultan aja yang benar-benar Raja Jogja nggak begitu, ya kan. Dikit-dikit lapor ya. Inilah alam demokrasi. Semoga ada waktunya kita bisa bertemu dengan Sultan Jogja dan GKR putrinya atau siapapun yang yang bisa memberikan kedamaian di Jogja. Katanya ada maklumat Yogyakarta tuh kemarin di beritanya itu, ya mendukung Pak Sofyan Effendi lah. Jangan sampai menjadi korban intimidasi, ya kan? Karena Jogja ini, waduh, bahaya dong kalau ada intimidasi seperti itu. Kan Pak Profesor Sofyan Effendi kan hanya mengungkapkan apa yang dia dengar, ya kan? Dan kita tidak bisa mendengar itu karena beliau punya akses, gitu loh. Kan sebagai rektor tahun 2002-2007, ya tentu dia punya banyak akses. Tujuan kami memang sebetulnya ingin bertemu. Kita cobalah nanti protokol ya, mana tahu Bapak itu nonton. Justru karena nontonnya Bapak itu, dilihatnya kau di situ ya kan, makanya nggak mau dijumpainya kau. Kalau mau dia menjumpai kau, itu artinya Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono nggak pernah nonton TV. Makanya nggak tahu perkembangan. Karena nontonlah Bapak Sri Sultan, ya kan, dan juga udah di WA sama stafnya. Sultan, itu Rismond datang itu di depan. Katanya mau jumpa, bilang aja aku nggak di rumah. Kayak orang nagih utang kan begitu kan. Pak, ada nyari, bilang aja Bapak nggak di rumah. Aduh ya. Gara-gara seremoni lah jadi batu aku. Itu dia. Jadi aduh, jangan kau bodoh-bodohi semua orang. Gak semua orang bodoh, gak semua orang kayak si Vitor, ngerti kau? Gak semua orang kayak si Vitor. Masih banyak orang yang akalnya sehat, yang nggak mau kau seret-seret di dalam kasus ini gitu loh. Kasus apa sih ini? Kasus receh. Kasus kacangan jadi sebetulnya. Kalian itu kan berusaha menyeret-nyeret nama-nama orang besar supaya apa? Sebetulnya kalian yang kepengen numpang tenar. Yang penting ada portofolio kalian bertemu dengan orang-orang ternama, kan begitu. Tapi nggak semua orang ternama mau kalian peralat. Ziarah budaya. Ya lucu memang ya kan. Egy Sujana pergi deh ke London. Setelah itu siapa namanya, Abraham Samad pergi deh ke Australia.
Si Rismon pergi ke Jogja. Roy Suryo ngapain di Jakarta terus? Makanya kau, Roy Suryo, cobalah kayak siapa namanya, kayak si Rismon, bikin channel YouTube biar bisa kau gajian, biar bisa kau jalan-jalan. Aduh, Roy Suryo. Tapi jujur aja aku bilang sama kau Rismon, ngapain lah kau di situ? Kau rusak kampung orang kau bikin. Kau ajak Bapak Sri Sultan untuk membenci, untuk campur tangan ke masalah ini, dan kau jelek-jelekkan UGM di depan beliau. Ya, kau jelek-jelekkan UGM di depan beliau. Kalau aku bilang di depan beliau itu bukan cuma di depan mata. Maksudnya ya, itu keraton itu kau sekarang kan berdiri di propertinya atau di daerah kekuasaannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kan begitu. Itu artinya kau sedang berada di dalam kekuasaannya, kan begitu. Kau jelek-jelekkan pula UGM di depan dia. Apalagi UGM itu kan di groundnya Sultan. Justru karena UGM ada di tanahnya Sultan, ya, Kesultanan Jogja, kenapa kau rusak? Kenapa kau kotori? Kenapa kemarin bikin recok kau? Udah kau bikin recok, bikin recok kau di kampung orang, minta perlindungan pula kau sama sama ketua kampung, kan gitu istilahnya. Istilahnya kan begitu kan. Bikin recok dia di kampung tersebut, tapi minta tolongnya sama kepala kampung. Gak tahu malu kau. Lapet. Sembuhlah kau sayang, sembuh. Diterapi dulu kau, diterapi. Itu kemarin dukun yang diundang di podcast kalian itu. Ku tengok agak cocok juga minta terapi kau itu. Minta terapi dulu kau sama dia, Pak. Aduh, bikin malu aja ini ya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semuanya. Udahlah Rismon, ya Mang Tahe. Mon, halap Batak dong. Orang Bataknya kau. Tapi jujur aja gue bilang, kalau misalnya kau memang orang Batak, nggak pernah ada orang Batak seperti itu. Nggak pernah. Orang Batak itu nggak akan pernah bikin recok di kampung orang. Nggak pernah. Justru kalau orang Batak itu di mana-mana, makanya nyanyikan dulu lagu anak Medan, rela mati demi kawan. Bukan relakan apapun demi kawan mati. Nggak aja kau, bikin malu aja si Rismon ini Dibilang nggak Batak, suaranya nggak bisa menipu. Dari suaranya orang Batak. Mau bilang kemarin kan, nggak, si Rismon ini bukan orang Batak ini. Kayak mana nggak kau bilang orang Batak, nggak orang Batak. Ngomongnya itu coba perhatikan. 11-12 samamu itu. Dia nggak bisa mengelak awak lagi ya kan. Ya udahlah, cuma mau dibilang. Aduh, emang marga apa sih dia, Bung? Jangan sangkut pautkan marga, karena pada dasarnya marga itu adalah mulia. Itu jati diri itu. Jangan sampai ada yang mempleset-plesetkan marga ya. Aku paling gak setuju. Ya, gimana pun juga marga CNDPR itu adalah marga yang mulia, kan begitu. Kalau masalah kurang berhikmat dia, atau misalnya kurang baik dia di dalam bertingkah laku, ya itu cuma oknum aja. Jangan sangkut pautkan marganya ya, oke? Ya karena di mana-mana setahuku yang marga CNDPR itu baik.
Bilang sama kalian ya, aku punya adik angkat namanya Daniel Sianipar. Dia lulusan Universitas Sumatera Utara, bukan Gajah Mada memang ya. Jadi sampai sekarang aku itu berhubungan baik dengan marga Sianipar. Kenapa sama si Rismon gak bisa baik kau pun? Ini beda ini konteksnya nih wah. Panik. Jadi kayak gini nih orang kalau udah panik ya kan, apapun dijadikan pegangan. Seperti kemarin ku bilang, orang kalau hanyut di sungai apapun dijadikan pegangan. Lewat contohnya di batang pisang dijadikan pegangan. Lewat contohnya ranting pohon dijadikan pegangan, ya kan? Lewat ban juga dijadikan pegangan. Lewat tai, biar tahu kalian, itu pun dijadikan pegangan. Tai jadi pegangan. Jorok kan kau pun. Kok pagi-pagi ngomongin tai? Tahu kalian jam berapa ini? Jam 03.47 udah ngomongin tai. Kok ini pagi nih, biar tahu kalian bukan sore. 03.48 dari jam 2:30 aku udah bangun. Terganggu aku gara-gara si Rismon ini datang ke keraton. Nyampe WA sama Pung sama aku ya kan. Pung tengok dulu itu si Rismon masuk ke keraton katanya. Bikin ulah apa lagi kawan ini? Pikirku begitu kan. Udah gak enak perasaanku. Ku tengok lagi, betul bikin malu aja kawan ini. Mulai dari Kasmuji sampai Sultan. Aduh, udahlah, janganlah, berhentilah kalian mengeksploitasi orang tua. Udahlah demo kalian aja, yang kalian aja orang tua. Yang kalian aja juga traveling ke Solo kemarin ke rumah Bapak Jokowi juga orang tua. Nah sekarang yang mau masuk penjara juga orang tua, Bang Jo. Oke lah kalau Roy Suryo, Rismon, Tipa, iya kan, gak apa-apa lah. Egy Sujana, Rizal Badil, orang-orang tua itu harusnya bisa mereka menikmati waktu di kursi goyang sambil melihat bagaimana tingkah-tingkah cucunya yang lucu dan gemesin, kan begitu. Nah ini mereka sebentar lagi harus masuk penjara, dan tingkah mereka lah yang akan dilihat para penghuni lapas lainnya. Penghuni lapas lainnya ngelihat mereka dengan sinis, gemesin deh. Jadi kalian yang dibilang gemesin, iya kan? Hati-hati loh. Kalian kira orang di dalam lapas itu nggak tahu informasi? Bah, tahu itu. Udah ditunggu-tunggunya kedatangan kalian, ya. Tapi nggak juga pakai papan bunga dengan cara mereka. Aduh, datang Egy Sujana, pergi dia ke ke London. Jujur gue bilang sama kalian, maaf 1000 maaf ya. Ini dugaanku, dugaanku. Itu biar tahu kalian, pusatnya hati itu ada di London. Ya aku nggak tahu dia memang betul-betul mau ke Amnesty International atau mau ke tempat yang satu lagi di London. Memang iya. Pusatnya hati itu di London. Kalian kira di Arab? ISIS itu di mana rupanya? Di negara Eropa itu. Konsentrasinya itu. Makanya aku bilang, ya kan. Jadi, ini manusia perlu berhati-hati kita ini. Jadi kau bilang dia mau mendatangi kantor HTI, siapa tahu? Kita nggak tahu. Ya kan, yang disorotnya sama kalian itu kan di depan kantor Amnesty kan, Amnesty Internasional. Berpose di situ ya kan. Berfoto dia begini. Egy. Ya, jadi terjemahkan sendirilah keberangkatan dia ke London ya. Karena begini, aku nggak percaya dia ke kantor Amnesty Internasional. Karena apa? Kantor Amnesty Internasional itu hanya menangani kasus-kasus HAM
yang erat kaitannya dengan kepentingan orang banyak, ya. Dan itu pun juga dampaknya itu harus dirasakan oleh lebih dari 10 juta orang, bukan 12 orang. 10 juta orang, kawan. Begitu juga Abraham Samad. Kenapa? Apa gara-gara sorry. Abraham Samad, biar tahu kalian, dia kan waktu dia itu belum terseret namanya, apa dibilangnya? Alah, sudahlah. Kita dilaporkan Jokowi santai aja. Jangan kita anggap itu besar. Kecil itu, kecil. Kalau kalian contohnya dilaporkan Jokowi itu kecil. Begitu dia dipanggil Polda, biar tahu kalian, apa dibilangnya? Udahlah Bapak Jokowi, cabut aja lah laporannya. Bapak Jokowi harusnya menjadi orang yang bijaksana. Apa sih legasi yang bisa ditinggalkan seorang Joko Widodo kalau bukan kebaikan? Sebelum apa? Coba seret, gantung, Adili Jokowi, Adili Mulyono. Masih ada rekam jejaknya, kawan. Tiba dilaporkan satu-satu, apa dia bilangnya? Bapak Jokowi sahabat saya. Pret, sahabat. Banyak kali kayamu sahabat kayak gitu. Kalau apa lapet. Sahabat mai pomi sahabat. Sahabat saya Bapak Jokowi, lebih baik Anda itu mencabut laporan. Mau bikin emosi aja kau. Enak kali memang minum air putih, ya kan, dikasih apa namanya perasan jeruk nimi, perasan lemon pagi-pagi kayak gini. Kira-kira di penjara bisa nggak kayak gitu ya? Pak, dibilangnya sama penjaga penjara, agak apa tenggorokanku ini, bisa bikinkan air panas dengan apa? Dengan lemon. Aduh, tapi nggak sampai ke situ pikiran mereka ya. Jadi kita akan lihat lagi ya untuk kedepannya, untuk beberapa hari berikut ini, siapa lagi yang mau eksploitasi si Rismon ini. Mereka mau eksploitasi siapa lagi? Alah. Tapi untung lah ya, bukannya bilang apa. Itu mulai dari kemarin sebetulnya si Rismon itu keluar terus. Ya kan, keluar terus. Ya kan, Bapak Mengkubuwono. Tolong kami lah dulu, Pak. Dari beberapa bulan yang lalu, cuman gak ada jawaban, penasaran dia langsung didatangi. Tapi ya itulah dia, maunya kalau udah dicuekin, kan gitu, udah dicuekin dia, nggak mau Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ketemu sama dia, ya harusnya dia ralat itu judul videonya lagi itu. Jangan lagi dibilang, ya kan, di situ dibilang kabar baik, Dr. Rismon bertemu, ya. Dr. Rismon datangi Keraton Yogyakarta. Kan begitu. Berharap untuk apa katanya itu tadi? Jadi lupa aku. Oh, akan mengadukan polemik ijazah Jokowi. Beliau itu gubernur. Ya, beliau itu Sri Sultan sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Dan dulu pernah, ya, Bapak Presiden itu menjadi presiden 2014 sampai 2024. Pernah Bapak Joko Widodo itu menjadi atasan beliau. Kau mikir nggak kalau sampai sekarang Bapak Joko Widodo itu masih simpan nomornya Bapak Sri Sultan. Dan juga Bapak Sri Sultan masih simpan nomornya Bapak Jokowi. Ada stafnya di situ, contohnya dipoto lah kau lagi apa namanya lagi wawancara kan, cap dikirim sama Bapak Jokowi, dikirim cleaning, datang Bapak Jokowi, diterimanya kan, opo iki, datang dia, Pak Sultan, opo kuwi Pak, sopo iku? Aku ndak tahu ini, kayaknya kok gendeng gue. Loh kenapa gitu? Iya, dari pembawanya kayaknya nggak meyakinkan gitu loh. Kata staf saya,
ada seorang dokter mau ketemu Pak gitu. Nah, coba fotokan dulu. Begitu difoto, hah kok kayak gini bentuknya dokter? Pastikan dulu itu dokter apa bukan. Loh, datang stafnya kan. Loh, caranya piye? Caranya piye itu Pak? Memastikan beliau itu dokter apa bukan? Ya minta ijazahnya. Rismon, kalau kau misalnya pengen ketemu sama Bapak, apa namanya, Bapak Sri Sultan, coba bawa ijazahmu dulu yang asli. Supaya yakin Bapak itu kalau kau memang seorang dokter. Dan ijazahmu di Yamaguchi itu gak bermasalah. Mau kau jumpai orang tangan kosong kau. Tapi suka kali ini datang ke rumah orang-orang tua, Usman, Kasmujo, ya, setelah itu Sofian Effendi. Ada yang kau bawa oleh-oleh? Entah gue buat, entah pisang satu sisir. Makanya Pak Kasmujo kemarin itu gak mau kau jumpai, gak ada kau bawa pisang. Bawa ke buah-buahan, roti kaleng. Pak Kasmujo, bisa bicara sebentar Pak? Mana mau nggak begitu etika orang dalam bertamu. Kalau bertamu itu, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf Bapak, saya ingin bincang-bincang, boleh Bapak? Gitu. Ini enggak. Ya Bapak Kasmujo, Bapak apanya dosen pembimbingnya ya? Disosor dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang mau? Ada aja, iya kan? Makanya kemarin ini aku bilang ya kan, Sofian Effendi kenapa berubah pikiran dia, ya bikin mencabut surat pernyataan. Kurasa ini juga ada janjinya ini gak ditepati ini. Kan begitu, kau janji-janjikan sih. Janjikan apa, entah apapun itu. Udah ya, stop lah. Jadi nanti kita bikin tagar, stop eksploitasi orang tua. Kita lihat dulu, tipe apa lagi gebrakannya. Ya kan? Yang satu udah ke London, yang satu udah ke Australia, yang satu mondar-mandir Jakarta Jogja. Yang satu lagi sablon-sablon baju, lagi bikin wayang. Brosurnya lagi bikin wayang gitu. Alah, kalau si Tipa ini lagi diskusi sama suami. Diskusi alot. Mengenai bagaimana hubungan mereka nanti ketika si Tipa itu masuk penjara, ya kan? Aduh, Ibu Kurnia lagi terapi. Terapi apa itu, Pung? Terapi borgol. Lagi terapi dia supaya dia jangan trauma lagi nanti lihat borgol. Nanti masuk dia kan contohnya ke Polda atau misalnya masuk dia ke lapas dilihat borgol semuanya bilang, masukkan itu, oh tidak, masukkan itu. Yalah ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Nah, sekedar mengingatkan ya, Opung Parbelak ingin mengingatkan sama kalian jangan sampai lupa acara kita ya tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita akan berangkat bersama-sama ke IKN bersama YouTuber Nusantara dan juga Opung Parbelak dan juga Bapak Joko Widodo. Ya, dan untuk fans-fans yang ingin ketemu dengan Opung Parbelak dan teman-teman YouTuber Nusantara, ketemu Bapak Joko Widodo, boleh silakan, tapi maaf ya, untuk transportasi, untuk akomodasi, untuk makan kalian ya, makan teman-teman semuanya itu pikirkan secara mandiri ya. Pikirkan secara mandiri, jangan lagi nanti kami yang direpoti. Ya. Karena kami sendiri pun juga masih belum tentu ini arah dan juga bagaimana ini masalah pembiayaan. Aduh, makanya jangan pikirkan, jangan repoti kami, minta tolong dulu, jangan repoti kami betul. Kalau mau nanti ketemu secara mandiri aja lah ya. Boleh ngikut ke sana, ikut, tapi mandiri lah ya. Jangan nanti kalian tolong Opung Parbelak, mananya kita makan kita ini. Oke,
Jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Oh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi ya. Semoga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang yang melimpah-limpahkan rezekinya atas kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika masih ada yang ingin kontribusi, sebelah kanan ada nomor rekening dan sebelah kiri nomor WA. Oke, itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Pumpar Belak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi Love.